Sobat Dokadil, setiap pelaksanaan kurban, ketika saya mencoba memeriksa organ hatinya, organ hati dari ternak yang dikurbankan, kadangkala saya menemukan makhluk hidup kecil yang berbentuk pipih yang hidup dan berkembang di organ hati tersebut. Lebih tepatnya di saluran organ hatinya. Itu merupakan cacing ya Sobat Dokadil, walaupun bentuknya pipih itu merupakan cacing. Nah, itu cacing apa? Banyak orang yang belum tahu. Kenapa bisa cacing itu ada di organ hati? Kenapa dia bisa sampai ke organ hati ternak? Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana kalau sudah terlanjur ada dan ditemukan pada organ ternak pas kurban? Apakah ditolak ataupun langsung saja? Saksikan terus penjelasannya sampai akhir video dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham tentang ternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Cacing hati. Cacing hati ini merupakan parasit Fasciola. Cacing ini berbentuk pipih seperti daun. Dia sebenarnya warnanya berwarna abu-abu ya. Abu-abu kehijauan sampai kecoklatan. Ukurannya sekitar 2-3 cm. Cacing ini dapat menyerang hewan ternak yang umum kita jadikan hewan kurban. Itu dapat menyerang sapi, kerbau, kambing, dan domba. Cacing hati ini dapat menginfeksi ternak melalui pakan, terutama rumput yang tercemar larva cacing. Nah, cacing ini masuk ke saluran pencernaan sapi dan cacing dewasa bermigrasi ke hatinya. Kemudian telur cacing terbawa bersama feses ternak yang sudah terinfeksi, yang sudah menderita. Nah, telur cacing terbawa melalui feses. Nah, kemudian ternaknya membuang fesesnya. Ini akan mencemari tanah dan air dan lingkungannya, termasuk rumput-rumputnya. Selanjutnya, telur cacing ini menjadi mirasidium dan mengalami perkembangan selanjutnya pada tubuh siput dan keluar dari tubuh siput dalam bentuk metaserkaria yang menempel pada rumput, khususnya rumput-rumput yang muda. Ternak yang mengalami infeksi cacing hati ini pada level ringan, ini tidak akan bisa kita ketahui karena tidak akan nampak gejala klinisnya. Namun jika infeksi cacing hati ini sudah kronis, sudah berat, maka ternak akan terlihat mengalami lesu, nafsu makannya turun, kurus, BCS-nya bisa sampai 2, kemudian diare, kemudian anemia atau kekurangan darah, dan bahkan bisa sampai edema atau pembengkakan penumpukan cairan di daerah rahang ini, atau itu istilahnya botol jauh. Ini beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahan cacing ini? Sebenarnya, Sobat Dokadil, pencegahan agar ternak kita tidak terkena cacing ini sebenarnya cukup mudah, Sobat Dokadil. Gampang kita melaksanakannya. Yang pertama, kita harus menerapkan manajemen kesehatan hewan yang baik. Sering saya sebutkan bahwa manajemen kesehatan yang baik itu salah satunya adalah dengan pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing atau antelmitik ini diberikan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Kemudian cara pencegahan yang kedua,
itu siput yang ada di rumput penggembalaan itu dibasmi. Nah, ya cara pembasmiannya ya salah satunya dengan memelihara itik atau bebek. Nah, seperti kita ketahui kan itik atau bebek ini kan memakan siput. Nah, ini pakan yang bagus untuk bebek. Jadi selain beternak sapi, kita juga bisa beternak bebek. Nah, kemudian cara pencegahan yang ketiga ini terkait rumput yang diarit. Jangan berikan rumput yang diarit ini langsung ke ternak. Layukanlah rumput ini terlebih dahulu, angin-anginkan terlebih dahulu, baru berikan ke ternak. Kemudian, coba Dokadil, cara yang keempat adalah hindari menggembalakan ternak yang terlalu pagi. Karena pada pagi hari terlalu pagi ya, rumput muda yang masih berembun biasanya mengandung metaserkaria atau larva cacing. Sehingga kalau kita menggembalakan kan ini meningkat potensi atau kemungkinan dimakannya rumput-rumput yang mengandung metaserkaria ini oleh ternak, baik itu sapi ataupun kambing ataupun domba. Jadi usahakan waktu penggembalaan itu dimulai ketika matahari sudah terlihat dan menyinari rumput-rumput penggembalaan. Jadi embun pada rumput itu menjadi hilang dan meminimalisir adanya metaserkaria cacing hati di rumput tersebut. Bagaimana jika ternak sudah mengalami penyakit cacing hati pada tingkat yang berat? Nah, Sobat Dokadil, jangan khawatir, kita bisa mengobatinya, kita bisa melakukan upaya agar ternaknya kembali normal, yaitu dengan cara memberikan obat cacing dan pengobatan yang suportif. Nah, obat cacing setahu saya ada yang biasa saya pakai, ada dua kandungan, ada yang kandungannya oxbendazole dan ada juga yang albendazole. Nah, setahu saya yang obat cacing yang oxbendazole itu aman untuk betina yang sedang bunting, sedangkan albendazole ini diperhatikan agar tidak diberikan ke betina yang sedang bunting. Kemudian pengobatan suportif di sini maksudnya adalah dengan pemberian vitamin ataupun multivitamin. Tujuannya adalah agar sistem metabolisme ternak yang mengalami penyakit cacing hati ini kembali normal dan mampu memproduksi kembali normal lagi sistem produksinya, baik itu memproduksi susu maupun mencapai atau dalam rangka pencapaian bobot badan. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur ada dan ditemukan pas kurban nanti? Nah, kalau saya biasanya memberikan himbauan secara langsung ke panitia-panitia kurban yang ada di domisili saya. Jadi sebelum kurban saya menjalin komunikasi dengan panitia pelaksanaan kurban. Kemudian saya istilahnya sosialisasi ala kadarnya. Saya berikan himbauan, saya kasih tahu ciri-cirinya. Mana tahu nanti pas pelaksanaan kurban menemukan indikasi adanya cacing hati. Bentuknya pipi, kemudian ukurannya 2-3 cm, kemudian letaknya ada di saluran hati itu. Jadi saya menyarankan untuk segera disingkirkan, dihilangkan. Cacingnya aja ya, kalau organ hatinya jangan. Jadi jangan khawatir, organ hatinya ini kita bersihkan, kita cari apa masih ada cacing lagi, kita sayat kecil-kecil, jangan sampai sayatannya sampai merusak organ hatinya, jangan sampai, karena organ hatinya masih bisa dimakan, Sobat Dokadil. Jadi kita bersihkan, kita hilangkan cacing-cacingnya, setelah bersih baru kita berikan atau kita bagi sehingga bisa atau siap diberikan ke masyarakat. Dan kemudian kalau saya juga memberikan himbauan juga ke panitia ataupun ke masyarakat agar memasak daging kurban ini jangan sembarangan memasak. Maksudnya, masaklah daging kurban ini dengan tingkat kematangan yang sempurna. Saya rasa kalau kultur kita di Indonesia jaranglah masak daging, apalagi daging kurban itu dimasak setengah matang.
Ya paling kalau mau buat sate juga kita harus perhatikan betul agar tingkat kematangan sate, tingkat kematangan daging satenya ini betul-betul matang. Nah, gimana Sobat Dokadil? Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon kiranya agar Sobat Dokadil menyebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain, agar video ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terima kasih bagi Sobat Dokadil yang sudah subscribe channel Dokadil Institute. Bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini atau belum subscribe, mohon kiranya agar Sobat Dokadil mensubscribe channel Dokadil Institute. Karena channel ini kita buat dan kita dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan channel Dokadil Institute, kita menjadi lebih paham tentang ternak. Demikian Sobat Dokadil, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.